sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. 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 Salam kekasih Kristus. Kita ketemu lagi pada hari ini untuk belajar firman Tuhan, dan kita berharap ya setiap hari hidup kita bisa dibaharui oleh firman, sehingga apapun yang kita lakukan dalam hari-hari kita tidak sia-sia. Karena kehidupan kita ini tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada tujuan lain daripada hidup kita ini, bukan untuk hal-hal duniawi ya. Mungkin sekarang kita bekerja keras, kita pikir nanti untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, memang itu satu hal yang memang harus kita lakukan, karena Tuhan juga mau kita untuk bekerja. Tapi pekerjaan kita ini pun harus memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi tidak semerta-merta kita hanya bekerja saja, tetapi kita harus juga tahu bahwa pekerjaan itu pun dari Tuhan. Jadi tetap kita harus bersyukur, dan melalui pekerjaan kita pun kita boleh ya melayani, atau artinya boleh memberikan sesuatu yang memang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ya, seperti umpamanya dari hasil pekerjaan kita, ya kita bisa membantu orang-orang miskin, orang-orang terlantar gitu. Nah, ini anak-anak Tuhan juga. Semua ciptaan di dunia ini adalah karena karena Tuhan. Jadi semua manusia pun ya tidak pandang bulu, tidak pandang apa agamanya, semua itu ciptaan Tuhan. Jadi kita bisa melayani Tuhan melalui ciptaannya. Nah, saudara kekasih Kristus, hari ini kita belajar mengenai apa? Satu hal yang harus kita pahami supaya ya kita ke depannya ini tahu.
yaitu mengenai ibadah. Hidup kita ini harus beribadah. Nah, kita belajar mengenai ibadah yang sia-sia. Jadi tema kita ibadah yang sia-sia. Apakah ada ibadah yang sia-sia? Nah, bagaimana ibadah itu sia-sia? Ini kita akan belajar hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan yang menyatakan ibadah yang sia-sia di Roma 10 ayat 1 sampai 4. Roma 10 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Amin. Saudara kekasih Kristus, di Roma 10, 1 sampai 4 ini, di Roma ini ya, ini tulisan Paulus. Jadi Paulus dalam surat Roma 10 ini, dia menyatakan kehendak hatinya dan doanya untuk saudara-saudara sebangsanya, yaitu orang Yahudi. Makanya di ayat 1 tadi dikatakan, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan. Nah, sebenarnya Paulus ini ya, begitu mengasihi saudara sebangsanya orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi ini kadang ya, merasa benar sendiri dan tidak mau mendengarkan. Kalau kita lihat Paulus di Roma 9-nya, di Roma 9 ayat 3, dikatakan begini. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Nah, luar biasa nih. Mengapa Paulus mengatakan seperti ini? Ya, ini luar biasa. Paulus mau terkutuk atau terpisah dengan Kristus demi mereka bisa diselamatkan. Nah, ini pengorbanan, ini kasih. Ya, jadi orang Yahudi melakukan ibadah tanpa iman, yaitu ada dua hal. Makanya tadi Paulus mengatakan hal itu karena dia melihat orang Yahudi ini beribadah tanpa iman. Nah, ada dua hal yang dia lihat ya, yang Paulus lihat di orang Yahudi ini. Pertama itu giat tanpa pengertian. Nah, ini hati-hati, giat kita beribadah tanpa pengertian, rupanya itu ibadah yang sia-sia. Nah, Paulus ini melihat di orang-orang Yahudi ini. Nah, bagaimana maksudnya di sini? Yaitu membuat kebenaran sendiri. Jadi mereka merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Terus menganggap perbuatan baik mereka bisa menyenangkan Allah. Jadi dengan ibadah itu mereka menganggap bahwa mereka udah baik. Dan itu menyenangkan Allah. Nah, banyak kita juga merasa kita sudah rohani. Kita pergi ke gereja, kita mengikuti aturan-aturan gereja, kita mengikuti komunitas gereja. Ya, dan kita sudah merasa layak dan sudah merasa baik. Jangan sampai nanti ini sia-sia seperti orang Yahudi ini. Nah, terus mereka juga ini orang Yahudi ya, dilihat Paulus itu mereka ya menegakkan kebiasaan dan tradisi, itu yang mereka pegang kukuh. Kebiasaan-kebiasaan saja. Ibadah itu suatu kebiasaan. Dan tradisi-tradisi itu mereka kuat di tradisi, tetapi lemah di iman. Nah, terus apa? Mereka tidak mengerti kebenaran sesungguhnya. Seperti apa ini kebenaran sesungguhnya? Mereka tidak mengerti. Ya, kalau kita lihat di firman Tuhan, Markus 10 ayat 17, dikatakan begini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, di hadapan Yesus maksudnya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, ayat 18-nya, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, lalu kata orang itu kepadanya, ya orang tadi datang kepadanya, orang Yahudi ini datang kepada Yesus, terus katanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi dia ini menuruti semua, sejak masa mudanya.
aturan-aturan Taurat itu. Nah, tetapi apa? Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, saudara kekasih Kristus, ya, di Markus 10 ayat 17 ini tadi, ya, dikatakan bahwa ada seorang muda yang datang kepada Yesus, ya. Dia ini orang muda yang kaya, dan orang muda yang kalau dilihat secara ibadahnya, orang muda yang baik, ya. Karena apa? Karena apa yang tadi dikatakan Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, itu semua hukum di hukum Taurat. Nah, terus dia bilang sejak masa muda. Bayangkan aja, saudara kekasih Kristus, bayangkan aja bagaimana dia tidak baik kalau semasa dari mudanya dia sudah melakukan apa yang diperintahkan di hukum Taurat itu. Nah, jadi ini yang kelihatan. Tapi ada satu yang tidak kelihatan, yang manusia tidak bisa lihat dari diri anak muda ini. Demikian juga orang-orang Yahudi yang Paulus tadi bilang bahwa mereka itu tidak punya pengertian. Nah, ini juga sama. Jadi apa yang dilihat dari anak muda ini? Begitu Yesus bilang, jual hartamu dan bagikan kepada orang yang miskin, terus datanglah kepadaku, karena engkau akan nanti beroleh harta di sorga. Tetapi karena banyak hartanya, saudara, dia sedih dan tidak mau mengikut Yesus. Nah, ini apa ya di sini intinya? Intinya bahwa dia tidak punya pengertian bahwa apa yang dikatakan Yesus itulah yang sebenarnya harus dia lakukan. Kenapa? Karena Yesus melihat yang menghalangi dia untuk mengikut atau masuk kerajaan sorga yaitu hartanya. Itu yang menghalangi dia. Hatinya itu tertambat atau terikat kepada hartanya. Nah, kalau dibilang di Taurat itu, bahwa hukum yang pertama itu jangan ada ilah lain, ya, jangan ada Allah lain selain aku. Nah, ini tanpa dia sadari, karena tidak punya pengertian tadi, tanpa dia sadari bahwa Allah lain itu adalah apa? Hartanya. Makanya firman mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu. Nah, ini juga demikian. Demikianlah yang dilihat Paulus. Makanya dia kasihan melihat saudara-saudara sebangsanya ini. Makanya dia bilang, kalau boleh mereka diselamatkan, biarlah aku terkutuk dan terpisah dengan Kristus. Karena Paulus mengasihi mereka. Mereka itu rajin beribadah. Mereka itu rajin ke gereja. Mereka itu rajin persekutuan, rajin melakukan perintah-perintah Taurat. Rajin mungkin memberikan persepuluhan, tidak pernah telat. Tapi mereka tidak punya pengertian. Dan mereka ini sama seperti anak muda ini tadi. Yesus bilang sangat sukar orang yang kaya masuk kerajaan sorga. Karena kebanyakan di situ. Dan di sini Paulus melihat orang Yahudi ini pun karena tanpa pengertian mereka ini bisa tidak selamat. Nah, ini makanya kenapa Paulus bilang bahwa giat tanpa pengertian. Jadi dia giat bekerja, giat belajar, giat beribadah, tapi tanpa pengertian. Sia-sia. Nah, saudara dan saya saat ini, apakah ini terjadi pada kehidupan saudara? Apakah saudara giat bekerja, giat beribadah, giat melakukan kegiatan rohani tanpa pengertian dan tanpa iman tentunya? Kalau tidak punya pengertian berarti tidak punya iman juga, ya. Nah, ini makanya kita harus hati-hati, ya. Jadi yang penting di sini adalah kita punya iman, dan iman itu akan menuntun kita untuk melakukan bukan karena kebiasaan, ya, bukan untuk mencari kebenaran sendiri, tapi kita akan dituntun supaya kita melakukan apa yang sesuai kehendak Tuhan. Bukan hanya kita beribadah itu untuk melihat bahwa kita ini baik, bahwa kita ini rohani, bahwa kita ini lebih rohani dari yang lain, bukan. Tetapi kita beribadah itu karena kita tahu, ya, Tuhan sudah memberkati kita hari demi hari, dan kita memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk satu hari itu, ya, kita beribadah.
Artinya bersekutu. Kalau hari-hari biasa pun itu kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Ya, cuma satu hari, mungkin hari Minggu atau hari apa gitu, itu kita khususkan buat Tuhan. Nah, ini makanya kita perlu pengertian. Kalau pengertian berarti perlu belajar. Ya, saudara sekalian, jangan tidak belajar, perlu baca firman. Jangan tidak baca firman. Orang Kristen kalau tidak baca firman, ya itu artinya setengah. Ya, karena apa? Kalau hanya dengar-dengar aja di gereja, terus pulang gereja sudah selesai, iman tidak akan pernah bertumbuh. Ya, walaupun bilang iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, tapi kalau begitu kita dengar, kita tidak siram lagi, ya, kita tidak pupukin lagi dengan firman, artinya dengan membaca firman itu, ya ini iman kita itu tidak akan bertumbuh. Makanya saudara harus membaca firman. Nah, itu hal yang pertama. Hal kedua yang dilihat Paulus di sini, bahwa orang Yahudi tidak menerima Yesus. Padahal Yesus Kristus datang untuk apa? Menggenapi maksud dan tujuan hukum Taurat. Mereka rajin melakukan hukum Taurat. Tapi dia tidak mendengarkan Yesus. Padahal ya kalau lihat sejarahnya, hukum Taurat juga sudah mengatakan di sana, di perjanjian lama, bahwa nanti akan datang Mesias. Tapi mereka tetap berpikir Mesias itu adalah Mesias yang menyelamatkan bangsa Israel dan menjadi raja secara fisik, ya, secara politik di kehidupan mereka. Bukan raja seperti yang Yesus bilang bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, mereka tidak mengerti. Padahal sudah dari awal mereka diberikan firman bahwa akan datang nanti Mesias yang menyelamatkan seluruh bangsa. Terutama juga firman itu kepada bangsa Yahudi. Nah, tapi mereka ini tidak mengerti dan mereka tetap melakukan hukum Taurat, tetapi tidak menerima Yesus Kristus. Padahal Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat itu. Ya, dia menggenapi hukum Taurat. Nah, kita lihat di Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17, saya bacakan buat kita saudara. Matius 5 ayat 17 dikatakan begini. Jangan kamu menyangka, ini kata Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan di Matius 5 ayat 17 bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, jadi bagaimana Kristus menggenapi maksud dan tujuan hukum Taurat? Sebenarnya bagaimana kalau dibilang menggenapi itu? Ya, Yesus itu menggenapi dengan menunjukkan apa keinginan Allah di bumi. Jadi waktu Yesus ada di bumi, ya, dia menunjukkan kepada seluruh manusia atau seluruh umat Israel bagaimana sebenarnya keinginan Allah untuk manusia lakukan di muka bumi ini. Jadi Yesus itu tidak hanya teori saja, dia mempraktekkan, dia cara hidupnya pun ya, cara hidup yang dikehendaki Allah. Makanya kita harus meniru dia, menyontoh dia, ya, bukan hanya perkataan-perkataan tapi cara hidupnya pun. Nah, Yohanes 6 ayat 29 dan 40 dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus aku. Nah, ini pertama yang dikehendaki Allah untuk manusia, bahwa kita harus percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Nah, terus ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku. Nah, ini Yesus kembali katakan, kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Allah itu sebenarnya pertama itu kita harus percaya kepada Yesus. Karena dengan percaya kepada Yesus, ya, kita akan memperoleh hidup yang kekal dan kita tidak akan binasa. Kehendak Tuhan itu yang kedua, manusia tidak binasa, ya. Jadi itulah kehendak Tuhan di muka bumi ini. Nah, inilah yang sering demonstrasikan oleh Yesus. Ayat Yohanes 6 ayat 29 tadi dikatakan begini. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yesus menjawab, inilah yang diinginkan Allah dari kalian. Nah, lebih jelas. Percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Nah, jadi dikatakan percaya kepada Dia, Yesus.
Apa yang dikatakan oleh hukum Taurat ya tentang hidup kekal? Apakah ada di situ? Lukas 10 ayat 27 sampai 28. Apa yang dikatakan hukum Taurat itu? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah yang dikatakan hukum Taurat. Maka Yesus berkata, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Jadi ini ceritanya ahli Taurat mencobai Yesus ya tentang bagaimana supaya mereka memperoleh hidup kekal. Dan Yesus menanya, apa yang mereka baca di hukum Taurat? Yesus nanya begitu kembali kepada ahli Taurat karena mereka mau mencoba Yesus. Yesus tahu itu. Jadi dia bertanya kembali, apa yang kau baca di hukum Taurat? Nah, dikatakan tadi. Nah, jadi Yesus bilang, ya jawabmu itu benar. Nah, perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup katanya. Nah, yang kedua, ya Yesus merupakan terminasi atau dia adalah akhir dari hukum Taurat. Maksudnya terminasi dan akhir hukum Taurat, kenapa? Itu. Nah, di sini karena hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, hanya Kristus atau Yesus yang bisa menyelamatkan. Jadi ujung dari hukum Taurat, kegenapannya itu adalah Yesus. Kenapa? Karena hukum Taurat itu memang tidak bisa menyelamatkan. Cuma hukum Taurat diberikan supaya hidup manusia atau terutama orang-orang Israel pada waktu itu, hidupnya itu teratur, ya, hidupnya itu seturut dengan kehendak Allah. Makanya dikasih hukum Taurat. Kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayat 23 dikatakan begini, dan dari keturunannya lah sesuai dengan telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, ini firman yang disampaikan oleh Paulus di Antioquia kepada orang-orang Israel. Nah, makanya Paulus menceritakan keluar dari Mesir melalui orang pilihan Tuhan, yaitu Musa. Nah, terus sampai kepada orang Israel itu setelah keluar dari Mesir, mereka itu meminta raja. Dan Allah memberi mereka raja pertama orang Israel itu Raja Saul. Nah, kemudian digantikan Raja Daud dan keturunan Daud. Jadi dari keturunan Daud lah nanti akan ada juru selamat itu. Nah, jadi sebenarnya orang Israel ya dari awal sudah tahu sebenarnya bahwa ada juru selamat yang akan lahir dari keturunan Daud, tapi namanya belum tahu mereka. Nah, itu makanya dari apa yang orang Israel ini tahu, ahli Taurat, orang Farisi, makanya Paulus itu menyayangkan kenapa mereka ini kok tidak menerima Yesus, padahal wah dialah yang diutus. Nah, ayat yang menyatakan Yesus juru selamat itu banyak sekali ya di firman Tuhan atau di Alkitab, di Filipi 3, 1 Timotius. Nah, itu semua menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi sebenarnya kalau dilihat di sini memang disayangkan sekali kenapa orang-orang Farisi atau ahli Taurat tidak bisa menerima Yesus, sedangkan sudah jelas firman Tuhan banyak menyatakan bahwa dialah juru selamat itu. Nah, saudara sekalian, kekasih Kristus, kita juga ya di dalam hari-hari kita beribadah. Nah, tentu kita juga jangan sampai tidak punya pengertian dan tidak punya iman. Ya, dan jangan sampai kita beribadah tanpa percaya kepada Yesus. Nah, jangan sampai kita menjadi ahli Taurat atau orang Farisi. Ahli Taurat ini mengerti hukum-hukum, ya, mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci, tetapi tidak memahami, tidak ada pencerahan karena mereka tidak pengertian, tidak punya hati yang terbuka untuk kuasa Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, kita pun hari-hari ini kita harus mengoreksi diri kita. Apakah ibadah kita ini tidak sia-sia? Apakah ibadah kita ini sudah benar? Apakah kita beribadah karena kecintaan kita? Atau karena kerinduan kita kepada Tuhan? Atau kita ibadah karena kebiasaan sendiri saja? Atau karena udah terbiasa, atau biar dilihat orang bahwa kalau saya beribadah ya saya orang Kristen, setiap minggu saya ke gereja. Apakah begitu, saudara sekalian? Nah, Paulus sudah menyatakan di sini ya, kalau ibadah tanpa pengertian, ibadah tanpa iman dan tidak punya pengertian, itu akan sia-sia. Ya, kita tidak mengerti bahwa
apa yang kita lakukan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Sama kayak orang Farisi, ahli Taurat. Dia membuat keinginannya sendiri, kebenarannya sendiri. Seperti anak muda yang datang kepada Yesus tadi. Apa yang bisa kulakukan Tuhan supaya aku masuk kerajaan surga? Nah, Tuhan melihat hatinya itu di hartanya, di kekayaannya. Tuhan suruh itu dilepaskan, tapi dia tidak mau. Nah, jadi selama ini walaupun dia bilang dia melakukan semua perintah-perintah hukum Taurat, sebenarnya ibadahnya sia-sia. Yang dia lakukan itu sia-sia, karena satu tidak dilakukan, walaupun ada 600 kita lakukan, satu tidak, semua gugur. Percuma semua. Ya, jadi harus semua. Nah, kita pun jangan sampai kita rajin ke gereja, tapi di dalam hati kita masih ada dendam, masih ada iri, masih ada benci. Dalam hati kita yang menjadi terutama jabatan kita, dalam hati kita yang terutama posisi kita, harta kita, kekuasaan kita, kekayaan kita. Jangan sampai seperti itu. Karena itu semua tidak akan bisa dibayar dengan ibadah. Artinya tidak akan membuat Tuhan senang ibadah kita serajin apapun. Kalau dalam hati kita masih ada kebencian, kalau dalam hati kita masih ada dendam, kalau dalam hati kita merasa lebih hebat dari yang lain, nah ini tidak akan menyenangkan Tuhan dan ibadah Anda akan sia-sia. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Hati-hati. Jangan sampai kita merasa kita memang sudah rohani, tertahu-taunya rohana, bukan rohani. Kalau rohana itu berarti duniawi. Ya, karena rohana nama orang maksud saya. Nah, jadi kita harus mengerti, saudara. Nah, ini yang perlu. Jangan sampai kita ibadah darinya udah puluhan tahun tapi sia-sia. Periksa diri kita, ya. Terus untuk bisa mengoreksi kita atas kebenaran itu, baca firman Tuhan. Nah, ini harus. Saudara tidak bisa bilang Anda rohani, mengerti Tuhan Yesus, tetapi dengan hanya mendengar tanpa Anda siram dengan firman, itu akan percuma. Begitu Anda keluar dari gereja, hari Minggu masih rohani, hari Selasa kurang sedikit, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah habis rohaninya. Tinggal duniawi. Nah, ini terjadi akan berulang-ulang kalau saudara hanya mengandalkan pada saat ibadah saja. Tetapi kalau selesai ibadah, baca lagi firman setiap hari, berdoa dengan tekun, ya itu akan Roh Kudus akan menuntun saudara. Nah, jadi demikian saudara kekasih Kristus, saya percaya firman ini bisa menegur kita, ya, menasihati kita supaya kita bisa lebih gigih dan lebih giat dengan pengertian dan iman kita untuk beribadah. Dan semuanya kita tahu bahwa itu harus seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian firman ini, saya percaya Tuhan Yesus memberkati, dan saya berdoa saudara yang mendengarkan diberkati Tuhan. Segala pergumulanmu, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memberkati, mengurapi Anda, dan juga setiap apapun menjadi keluhan-keluhan Anda, Tuhan Yesus pasti akan menjamah. Dan percaya oleh kuasa Roh Kudus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, dan juga bagi yang menderita, Tuhan pasti akan tolong, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.